Halo geng, selamat malam. Jumpa lagi di channel Adri Saputra ngobrolin emiten ya. Malam ini saya ingin membahas 3 emiten batubara ya. Yang pertama ada PTBA, kemudian ada Adaro, dan terakhir kita tutup di BSSR ya kawan-kawan ya. Untuk harga batubara terkini kita lihat ya, di penutupan minus ya, terkoreksi ya. Turun ya harga batubara di 146,25 US dollar ya kawan-kawan, yang mana pada hari Jumat ya, hari Senin ya, 11 Desember 2023 ya, harga batubara ini sempat menyentuh di 152 US dollar per ton ya. Tapi pada hari Rabu dini hari tadi, tanggal 14 Desember 2023 tanggal 13 Desember 2023, harga batubara ini terkoreksi ya, turun ya ke 146,25 US dollar kawan-kawan ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan emiten batubaranya, kita lihat IHSG terlebih dahulu ya. IHSG sendiri terkoreksi ya, ditutup di harga 7.075 rupiah kawan-kawan ya, yang mana pada hari Jumat kemarin IHSG ini sempat menyentuh di 7.200 ya, dan ditutup di 7.160 ya rupiah ya pada hari Jumat kemarin ditutup. Kemudian di hari Seninnya mulai turun, dan di hari Selasanya terus turun ya, turun juga ya. Dan pada hari ini, hari Rabu tadi, IHSG ini cukup dalam ya turunnya ya, di 7.075 rupiah ditutup ya. Kalau kita lihat dari grafiknya, dari candlenya ya, IHSG ini besok masih akan terkoreksi sepertinya kawan-kawan ya. Karena kita lihat pada hari ini asing banyak yang take profit ya, banyak yang sell ya, banyak yang jual sahamnya ya. Di sini kita lihat nanti ya, untuk support IHSG pertama ini di 7.060 ya. Apabila besok di 7.060 ini, maka IHSG ini akan bisa menyentuh di harga 7.000 kawan-kawan ya. Kalau menurut saya mungkin besok IHSG ini akan terkoreksi besok sampai Jumat ya, di harga 7.000 kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau investasi, yang punya modal, bisa ditahan dulu ya sampai di hari Jumat ini. Begitu perkiraan saya ya kawan-kawan. Disclaimer on ya. Oke, baik. Kita bahas yang pertama ya, tentang PTBA ya kawan-kawan. Di sini PTBA terkoreksi ya. Terkoreksi ditutup di harga 2.300 kawan-kawan. Ya, dari harga 2.350 turun dan ditutup di harga 2.300. Gitu kawan-kawan ya. Untuk PTBA ini kalau kita lihat untuk candlenya ya, di sini mengalami downtrend ya, dari awal sih, dari mulai pembagian dividen terus downtrend ya. Dan di sini kita lihat pada hari ini harga PTBA ini sudah lewat supportnya kawan-kawan ya, yang mana memungkinkan PTBA ini akan besok hari apabila bisa menembus di 2.300, maka kita lihatnya dulu ya. Ya, di 2.300-nya nanti apabila dapat ditembus besok, maka PTBA ini akan turun ke 2.250 gitu kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang masih punya di sini nanti besok ya 2.200 untuk supportnya. Sebentar kita lihat ya.
di kisaran 2250 sampai 2240 ya untuk support selanjutnya ya. Jadi cukup dalam ya apabila besok PTBA ini bisa menembus titik supportnya yang di 2300 ini. Apabila turun, maka kemungkinan PTBA ini akan turun terus ke harga 2250 atau 2240 ya kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan yang mau average down, mungkin sudah floating loss ya, bisa ditahan dulu ya, tunggu dia sampai berada di 2250 kalau mau average down-nya gitu. Kalau saya lihat kawan-kawan ya, memang untuk RSI-nya terlihat di sini sudah ke titik jenuh jualnya ya. Tapi kalau kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya, dari mulai bulan Mei, walaupun dia sudah menyentuh di titik jenuh jualnya, tapi dia terus berada lama ya kawan-kawan ya. Lama, dari mulai hampir 1 bulan juga dia di sini. Kalau kita lihat historinya, hampir 1 bulan dia berada di bawah. Jadi mungkin kawan-kawan bisa alihkan dulu permodalannya ke saham yang mungkin saham-saham yang sedang sentimennya sedang positif ya. Modalnya bisa dialihkan dulu ya, yang modal yang belum masuk di emiten bisa dilaga dulu, bisa diinvestasikan dulu mungkin ke saham-saham yang sedang uptrend ya, atau sentimen positif. Kalau uptrend melihat IHSG seperti ini, sepertinya tidak akan begitu maksimal uptrendnya ya. Jadi bisa ke saham yang sentimennya positif ya, seperti saham-saham rokok ya, atau ke saham yang pada bulan ini berkemungkinan membagikan dividen, seperti ke Adaro ya, bisa dipindah dimasukkan dulu ke Adaro, begitu kan kawannya, diinvestasikan ke Adaro kalau menurut saya. Tapi terserah kawan-kawan ya, bagaimana baiknya saja ya. Karena kalau saya lihat dari mulai candlesticknya ini, candle chartnya ini, PTBA ini sudah turun melewati titik supportnya kawan-kawan ya. Hanya bertahan di harga karena ini harga genap ya di 2300 ya. Kalau besok banyak yang merasa di 2300 ini sudah cukup murah, kita lihat besok ya. Tapi kalau untuk kita lihat dari candlenya, 2300 ini sudah turun daripada titik supportnya ya. Titik supportnya di 2310 ya kawan-kawan ya. Ya, 2320 dan 2310 kalau untuk supportnya. Oke, kalau untuk bandermologinya kita lihat ya, untuk PTBA ini juga terlihat ya, yang distribusi ada VD ya, broker-broker retail ya kawan-kawan ya, yang banyak distribusinya, yang banyak akumulasi ya, yang akumulasinya pada broker-broker retail dengan angka yang dominan lebih kecil dibanding distribusinya kawan-kawan. Sementara untuk yang distribusi banyak broker-broker asing ya, broker asing, ada JP, ada RX, ada KZ, ada YU, ada LG, ada AK ya, ada AG ya, yang distribusi dini hari di saham PTBA ini ya. Cukup dalam ya, cukup besar ya, cukup besar distribusinya. JP 35.000 lot, RX 9.000 lot, dan KZ 7.700 lot ya. Ada YU juga nih, ada LG, ada AK. Jadi cukup dalam ya, cukup besar ya untuk distribusinya PTBA. Jadi bisa wait and see dulu ya kawan-kawan ya. Dan di sini juga kita lihat supportnya sudah jebol ya. Hanya saja di harga 2300 ini harga genap ya. Bisa jadi mungkin sentimennya pada para investor di harga 2300 ini sudah tergolong murah, jadi berkemungkinan banyak yang masuk begitu kawan-kawan ya. Tapi kalau melihat candlenya dan melihat brokernya, PTBA ini masih didistribusi dan berkemungkinan akan lanjut turun ke 2250 dan 2240 ya. Ini bukan tebar pir ya kawan-kawan ya, keputusan tetap di tangan kawan-kawan ya. Ini saya hanya menganalisa ya, semoga dapat membantu, begitulah kira-kira. Oke, kita
kita lanjut ya. Untuk ke saham selanjutnya ada Adaro ya. Untuk Adaro kita lihat di sini kawan-kawan, ditutup di harga 2450 ya, terkoreksi juga ya kawan-kawan. Untuk Adaro ini juga terkoreksi, ditutup di harga 2450. Untuk Adaro candlenya ini support pertamanya ya, apabila besok 2450 ini dapat ditembus ya, dapat ditembus ke 2430, maka berkemungkinan Adaro akan lanjut turun di harga 2400 ya kawan-kawan ya, 2380 sorry, ke 2380 kalau kita lihat di sini ya. Nah ini karena ada dua support di sini ya, dua apa ya, dua candle ya, 2380 untuk support Adaro selanjutnya ya kawan-kawan. Cuman Adaro ini ada sentimen positifnya ya, yaitu karena dia ingin membagikan dividen ya, membayarkan dividen, memberi dividen. Kemungkinan sentimen para investor untuk berlomba-lomba masuk ke saham ini kemungkinan besar ya. Jadi kita lihat besok ya kawan-kawan. Yang jelas kalau melihat posisi candlenya saat ini, Adaro ini di titik support ya, sedang berada di titik support. Apabila besok di pembukaan Adaro ini titik supportnya dari pagi sampai setengah hari dapat ditembus ya, Pak, dari pagi ke setengah hari esok Kamis dapat ditembusnya 2450 ini, maka Adaro ini akan kemungkinan turun ke harga support ya, supportnya yang di 2380 ya. Ini support pertamanya di 2430. Apabila 2430 dapat dijebol ya, dapat ditembus, maka akan lanjut ke 2380. Kalau untuk 2380 ini supportnya cukup kuat ya kawan-kawan ya. Ya. Sementara untuk 2430 ini, kalau kita lihat supportnya 2430 ya, 2430 juga cukup kuat ya. Semoga 2430 di situ besok penurunan terakhir Adaro ini sampai membagikan dividen ya. Kalau bisa pun besok di 2450 ini mantul ke atas ya, harapan kita ya. Saya juga ada pegang saham Adaro ini ya. Tapi untuk uang yang masih nganggur, saya belum masuk dulu ya, saya tunggu dulu bagaimana perkembangan besok dan Jumat. Apabila memungkinkan untuk masuk, baru saya masuk kawan-kawan. Jadi bisa wait and see dulu ya. Kemudian kita lihat ya bandarmologinya ya. Untuk bandarmologinya sini asing mulai masuk ya, masuk lagi ya. Ada LG, ada YP, ada CP ya, ada ZP dan ada HD ya kawan-kawan. LG akumulasi 41.000 lot, sedangkan YP 38.000 lot dan CP 35.000 lot ya. Sementara yang distribusi juga cukup besar ya kawan-kawannya, asing AK ya, distribusi 105.000 lot, sementara broker retail 98.000 lot dan BK asing juga nih ya 41.000 lot ya. Yang akumulasi juga cukup besar nih kawan-kawan. Jadi saran saya besok bisa tunggu dulu ya, karena berkemungkinan dengan melihatnya broker-broker ini yang distribusi, kemungkinan Adaro besok bisa turun ke harga 2430 terlebih dahulu ya kawan-kawan ya, ke 2430. Semoga di 2430 ini supportnya bisa kuat ya kawan-kawan, bisa kembali diapresiasi, apalagi bisa ada pengumuman dividen ya secepatnya ya, sehingga Adaro ini akan berbalik arah untuk mantul ke atas. Apabila besok 2430-nya dapat ditembus, maka kita bersiap ya untuk menunggu support selanjutnya di 2380.
begitu kawan-kawan. Kalau untuk RSI-nya memang belum di titik jenuhnya ya, masih terlihat turun ya. Adaro ini bakal turun ya, masih terlihat bakal turun. Dan di sini juga volume penjualan ya, volume penjualan untuk dini hari juga cukup besar ya. Jadi bisa wetensi dulu kawan-kawan ya. Tunggu nanti RSI-nya sampai membentuk jenuh, baru kemudian kita lihat kembali ya. Cocok tidak untuk kita masuk kembali di Adaro ini, masuk lagi ya untuk average down ya. Sedangkan kawan-kawan yang sudah terlanjur floating loss di saham Adaro ini ya, sebaiknya bertahan dulu ya, karena Adaro ini juga akan membagikan dividen ya dalam bulan 12 ini, akhir tahun ini ya. Jadi jangan sampai cut loss ya, bertahan dulu ya kawan-kawan. Dan Adaro ini juga perusahaan bagus ya kawan-kawan ya, rutin membagikan dividen dan 2 kali ya. Nanti kemungkinan setelah Desember, setelah Januari, Desember atau Januari pembagian dividennya. Adaro ini di bulan Juninya juga akan bagi dividen kembali. Jadi jangan sampai cut loss, bertahan saja kawan-kawan. Apabila ada modal bisa di average down ya. Kalau mau average down tunggu dulu ya. Kita tunggu dia di harga 2380 begitu kawan-kawan, atau yang di sini tadi ya di 2430. Nanti kita lihat, besok kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Besok saya share kembali kawan-kawan ya. Oke, kita masuk ke saham selanjutnya. Saham selanjutnya ada BSSR ya. BSSR juga terkoreksi ya kawan-kawan ya. Terkoreksi ditutup di harga 3690. Untuk BSSR ini juga sudah jebol ya untuk supportnya ya, maka dia akan berkemungkinan menuju di angka 3620 ya kawan-kawan. Untuk BSSR juga wait and see aja ya. Bisa sih besok kemungkinan ada akumulasi mantul dia ke atas sedikit, tapi di hari Jumat saya yakin setidaknya paling lambatnya di hari Jumat ini BSSR akan turun ke 3620-nya ya, ke titik supportnya ya, ke titik support di 3620. Jadi yang punya modal yang mau masuk BSSR bisa ditahan dulu ya, bersabar dulu, kita tunggu ya, wait and see ya. Oke. Kalau untuk stok RSI-nya ya, pasti RSI-nya cukup di sini sudah sampai sih di titik jenuhnya ya, sudah menuju di titik jenuhnya. Tapi kalau kita lihat dari historinya di sini, walaupun dia sudah menyentuh di titik jenuhnya, tapi agak sedikit berproses ya, ada beberapa hari ya untuk dia menuju berbalas naik ya, ada sekitar 3-5 hari ya. Jadi kita tunggu dulu ya kawan-kawan ya. Untuk BSSR bisa wait and see. Gitu kawan-kawan, perkiraan dari saya ya. Semoga harga batubara ini lekas membaik ya, kembali ke harga 150 US dollarnya ya, agar kita yang investasi di bisnis batubara ini bisa floating profit begitu kawan-kawan ya. Kalaupun di emiten-emiten yang rajin bagi dividen seperti BSSR ini ya, seperti Adaro dan PTBA ya, yang rutin membagikan dividen ya kawan-kawannya, apabila mereka turun itu kesempatan kita untuk average down ya, untuk kesempatan beli di harga bawah begitu kawan-kawan ya, sehingga kita mendapatkan dividennya atau capital gainnya besar nantinya begitu kawan-kawan. Oke, itulah dari saya ya, semoga dapat membantu kawan-kawan ya, dan semoga besok harapan kita bersama ya, IHSG dapat diakumulasi ya banyak ya dari berbagai sektor, dari berbagai pihak, sehingga
IHSG ini manis ya, sehingga portofolio kita manis untuk dilihat, menghijau begitu kawan-kawan. Kalaupun seandainya terus memerah dan turun memerah, ya siapkan dana untuk kita average down ya. Sekian dari saya, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.